Yang paling berbahaya bukan ketika kabar kenaikan gaji belum diumumkan penuh. Yang paling berbahaya justru ketika banyak orang merasa sudah aman, padahal aturan teknis belum selesai, sistem belum sepenuhnya disesuaikan, dan hak yang ditunggu masih bergantung pada dokumen resmi yang belum seluruhnya turun. Di titik seperti inilah banyak orang lengah. Mereka mendengar satu potong informasi, lalu menganggap semuanya pasti langsung cair. Padahal dalam urusan gaji, pensiun, rapel, dan penyesuaian penghasilan aparatur negara, satu kalimat yang belum lengkap bisa menimbulkan harapan yang salah, kecemasan yang tidak perlu, bahkan keputusan keuangan yang keliru. Jangan dilewati bagian ini. Sebab yang sedang dibahas bukan sekadar angka tambahan di slip gaji. Yang dipertaruhkan adalah kesinambungan penghasilan, kestabilan masa pensiun, kepastian hak, dan rasa aman jutaan keluarga yang selama ini hidup dari penghasilan negara, baik sebagai ASN aktif, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, maupun para pensiunan. Jika yang dipahami hanya judul besar tanpa membaca isi kebijakan, banyak orang bisa salah menyimpulkan kapan berlaku, siapa yang masuk cakupan, mana yang otomatis, dan mana yang masih menunggu penilaian atau aturan turunan. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya tidak boleh serampangan. Apakah benar kenaikan gaji sudah semakin terang? Siapa saja yang masuk? Apakah pensiunan ikut merasakan? Apakah rapel benar-benar disiapkan? Mengapa Taspen belum langsung mengeksekusi? Dan mengapa Kementerian Keuangan masih menekankan evaluasi fiskal sebelum semuanya diumumkan lebih detail? Semua pertanyaan ini harus dijawab dengan tenang, dengan bahasa yang mudah dipahami, dan yang terpenting berdasarkan dokumen, pernyataan resmi, serta alur kebijakan yang benar. Ada satu hal yang perlu dipahami sejak awal. Dalam urusan penghasilan aparatur negara, kabar baik sering datang lebih dulu daripada petunjuk teknis. Sinyal kebijakan bisa muncul lewat pidato resmi, lewat peraturan tingkat tertentu, lewat pernyataan lembaga, tetapi pencairan tidak bisa berjalan hanya dengan semangat. Harus ada dasar hukum yang lengkap, harus ada sinkronisasi sistem, harus ada penyesuaian aplikasi penggajian, harus ada verifikasi data, dan untuk pensiunan, harus ada kepastian mekanisme pembayaran dari lembaga pelaksana. Tanpa semua itu, janji sebesar apapun belum bisa berubah menjadi hak yang masuk ke rekening. Karena itu, jangan hanya terpaku pada kalimat naik, lalu berhenti berpikir. Di balik kata itu ada persoalan besar, gaji pokok berbeda dengan tunjangan. ASN aktif berbeda mekanismenya dengan pensiunan. Kenaikan umum berbeda dengan tunjangan kinerja yang berbasis penilaian. Pernyataan politik berbeda dengan pelaksanaan administratif, dan antara kebijakan yang diumumkan dengan uang yang benar-benar diterima, selalu ada tahap teknis yang tidak boleh diabaikan. Nanti seluruh dasar resmi, arah kebijakan pemerintah, peran Taspen, hingga sikap Menteri Keuangan akan dijelaskan satu persatu dengan terang, supaya tidak ada lagi ruang untuk kebingungan. Sekarang masuk ke inti persoalannya. Kabar tentang kenaikan gaji ASN memang semakin jelas karena pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui PP nomor 11 yang mengatur penyesuaian gaji bagi aparatur negara. Cakupannya tidak sempit. Kebijakan ini tidak hanya menyentuh PNS, tetapi juga PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, hingga para pensiunan. Dengan kata lain, kebijakan ini bergerak pada lingkup yang sangat luas dan menyentuh hampir seluruh kelompok yang selama ini dikenal sebagai abdi negara. Kebijakan tersebut bukan muncul tanpa alasan. Pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para aparatur yang selama ini memikul tanggung jawab pelayanan publik, pertahanan, keamanan, peradilan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai fungsi negara lainnya. Di sisi ini, kenaikan gaji diposisikan bukan hanya sebagai kebijakan fiskal tetapi juga sebagai bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian yang telah diberikan bertahun-tahun. Kementerian Keuangan juga telah memberi penegasan penting. Sebagai pihak yang mengelola anggaran negara, kementerian ini memastikan bahwa proses pencairan kenaikan gaji, termasuk kemungkinan rapel atau kekurangan pembayaran dari periode sebelumnya, dipersiapkan untuk direalisasikan. Namun disinilah masyarakat harus bersikap tenang. Proses negara tidak bisa bekerja dengan pola langsung klik lalu cair. Ada tahap persiapan teknis yang harus dijalankan, mulai dari penyesuaian sistem, pembaruan aplikasi penggajian, penyelarasan data, sampai pengamanan agar tidak terjadi salah hitung atau salah sasaran. Mengapa tahap teknis ini sangat penting? Karena pemerintah ingin pembayaran berjalan rapi, tepat, akurat, dan sesuai aturan. Kecepatan memang penting, tetapi ketepatan jauh lebih penting.
Dalam kebijakan yang menyangkut jutaan penerima, satu kesalahan data bisa menimbulkan masalah besar. Itulah sebabnya pendekatan yang dipilih bukan sekadar cepat, melainkan cepat yang tetap aman dan tertib secara administrasi. Pemerintah juga menegaskan bahwa kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas. Artinya, selain gaji rutin yang harus tetap lancar, penyesuaian dan kemungkinan rapel diharapkan menjadi dukungan tambahan bagi para aparatur negara. Untuk arah implementasi, target penyelarasan komunikasi dan langkah teknis distandarkan pada 30 Maret 2026. Tanggal ini menjadi patokan penjelasan, bukan tanda bahwa seluruh proses harus serentak selesai pada satu hari yang sama. Yang terpenting adalah semua tahap bergerak menuju dasar pelaksanaan yang sah dan sinkron. Sementara itu, untuk para pensiunan, muncul sinyal bahwa penyesuaian telah lebih dahulu dipersiapkan dalam kerangka yang berlaku. Ini berarti kelompok pensiunan tidak ditempatkan di luar perhatian negara. Justru dalam banyak pembahasan resmi, pensiunan disebut sebagai bagian yang harus dijaga stabilitas ekonominya. Harapannya jelas, agar para pensiunan ASN, TNI, dan Polri dapat tetap hidup dengan penghasilan yang lebih terjaga, terutama di tengah naiknya biaya kebutuhan sehari-hari. Dalam pidato Presiden di depan DPR dan DPD, arah kebijakan itu juga ditegaskan. Presiden menyampaikan bahwa kenaikan tersebut mencakup gaji pokok ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Tetapi ada perbedaan penting yang tidak boleh disalahpahami. Untuk tunjangan, terutama tunjangan kinerja, mekanismenya tidak sama dengan gaji pokok. Tunjangan kinerja berbasis penilaian, asesmen, dan evaluasi terhadap capaian kerja. Jadi, kenaikan gaji pokok bersifat umum untuk kelompok yang masuk cakupan kebijakan, sedangkan tunjangan kinerja mengikuti mekanisme tersendiri dan tidak otomatis naik sama rata untuk semua. Setelah itu, mekanisme tunjangan tersebut dibahas dalam ruang anggaran negara bersama DPR melalui proses yang terkait dengan APBN. Di sana akan dilihat apakah usulan pemerintah diterima penuh atau memerlukan penyesuaian. Setelah dasar itu kuat dan resmi diundangkan, barulah diterbitkan aturan pelaksana yang menjadi acuan operasional di lapangan. Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan dengan jelas mana yang sudah menjadi arah kebijakan, mana yang sudah memiliki dasar hukum kuat, dan mana yang masih menunggu rincian pelaksanaan. Kalau ditanya siapa saja yang memperoleh kenaikan gaji pokok ini, jawabannya luas. Seluruh ASN masuk dalam cakupan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Di luar itu, kelompok TNI, Polri, dan pensiunan juga termasuk dalam lingkup kebijakan yang disebutkan pemerintah. Jadi cakupannya memang besar dan tidak terbatas pada satu jenis aparatur saja. Yang juga penting, kenaikan gaji pokok ini tidak digambarkan sebagai kebijakan yang mensyaratkan kriteria khusus bagi tiap individu. Baik yang bekerja di pusat maupun di daerah berada dalam kerangka yang sama. Perbedaannya kembali terletak pada tunjangan berbasis kinerja, karena untuk bagian ini selalu ada penilaian dan evaluasi yang lebih spesifik. Jadi harus dibedakan tegas, gaji pokok adalah satu jalur, tunjangan adalah jalur lain. Dua-duanya penting, tetapi aturannya tidak identik. Dalam praktiknya, urusan tunjangan dikoordinasikan lintas kementerian, terutama antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis lain yang terkait. Setiap tahun terdapat evaluasi, lalu hasilnya diusulkan dalam kerangka anggaran. Karena itulah banyak orang sering salah paham. Mereka mengira setiap kali ada kenaikan gaji pokok, semua tunjangan otomatis ikut melonjak dalam waktu bersamaan. Padahal tidak demikian. Ada lapisan kebijakan yang berbeda, dan itu sebabnya penjelasan resmi sangat dibutuhkan. Kalau melihat ke belakang, dalam 10 tahun terakhir, kenaikan gaji ASN memang tidak sering terjadi. Penyesuaian besar terakhir pernah dikenal pada 2014, 2015, dan 2019. Sesudah itu, kebijakan penghasilan lebih banyak diarahkan pada sistem berbasis kinerja. Pemerintah menekankan tunjangan kinerja sebagai instrumen yang dianggap lebih adil karena menyesuaikan beban kerja, capaian, dan hasil. Baru setelah ruang fiskal dinilai lebih memungkinkan, penyesuaian gaji pokok kembali memperoleh perhatian yang lebih nyata. Kondisi ekonomi nasional juga menjadi faktor penting. Setelah masa pandemi COVID-19, negara bergerak pada tahap pemulihan. Ketika ruang fiskal mulai lebih tersedia, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk memberikan apresiasi kepada ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Dalam pandangan negara, birokrasi adalah tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan.
Kalau negara menginginkan birokrasi yang profesional, efisien, dan berintegritas, maka dukungan terhadap kesejahteraan aparatur tidak bisa diabaikan. Di saat yang sama, pemerintah menyadari bahwa situasi global tidak selalu stabil. Ada tekanan dari konflik internasional, ancaman ekonomi, hingga bencana dalam negeri. Namun di tengah tantangan itu, pemerintah tetap menyatakan keyakinan bahwa Indonesia memiliki daya tahan yang kuat. Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah, dari menteri, kepala lembaga, sampai aparat di lapangan, karena capaian negara tidak akan terwujud tanpa kerja keras mereka. Penegasan ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari arah besar transformasi bangsa. Transformasi bangsa yang dimaksud mencakup dorongan agar Indonesia lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada negara lain. Di bidang pangan, misalnya, pemerintah menargetkan swasembada, terutama pada komoditas beras. Narasi resmi menempatkan cadangan beras yang tinggi sebagai salah satu capaian penting. Selain itu, ada juga program makan bergizi gratis yang dikatakan telah menjangkau puluhan juta anak dan dalam 1 tahun disebut memberi manfaat kepada 55 juta penerima. Walaupun pelaksanaannya diakui masih memiliki kekurangan, pemerintah menilai program itu sebagai bagian dari upaya menekan kemiskinan, mengurangi kelaparan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semua konteks itu menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan gaji tidak bisa dipisahkan dari strategi negara secara keseluruhan. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penguatan kesejahteraan aparatur dan pensiunan berjalan seiring dengan agenda yang lebih luas, yaitu menjaga daya tahan ekonomi, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta memperkuat fondasi sosial bangsa. Lalu bagaimana posisi pensiunan dalam semua ini? Disinilah pembahasan menjadi sangat sensitif. Sebab setelah seseorang menyelesaikan masa baktinya, yang paling dibutuhkan bukan sekadar penghormatan simbolik, melainkan kepastian hidup yang layak. Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, penghasilan pensiun bukan angka biasa. Itulah penopang kebutuhan pokok, biaya berobat, kebutuhan rumah tangga, dan seringkali juga menjadi tumpuan untuk membantu anak atau cucu. Karena itu, setiap informasi tentang penyesuaian pensiun selalu menyentuh rasa aman para purna bakti. Dalam logika kebijakan publik, banyak pengamat sepakat bahwa ketika gaji pokok pegawai aktif naik, maka hampir selalu muncul kebutuhan penyesuaian pada pensiunan. Alasannya karena sistem perhitungan pensiun berkaitan dengan struktur gaji pokok terakhir saat masih aktif. Maka walaupun nama pensiunan tidak selalu disebut rinci dalam setiap dokumen awal, harapan akan adanya dampak positif bagi pensiunan tetap sangat masuk akal. Tetapi sekali lagi, logika saja tidak cukup. Masyarakat memerlukan konfirmasi resmi dan mekanisme teknis yang jelas. Disinilah peran Taspen menjadi sangat penting. Taspen adalah lembaga yang selama ini menjadi ujung tombak pembayaran pensiun. Dalam percakapan publik, termasuk di media sosial seperti X dan Facebook, akun resmi Taspen pernah menerima pertanyaan dari peserta mengenai kapan rapel kenaikan gaji pensiun akan cair setelah THR diterima. Jawaban Taspen patut dicermati karena disampaikan dengan jujur dan profesional. Intinya, Taspen memahami antusiasme peserta terhadap kabar gembira yang dikaitkan dengan Perpres nomor 79 tahun 2025. Namun sampai tahap itu, Taspen menegaskan bahwa mereka belum menerima regulasi maupun informasi teknis resmi dari pemerintah yang dapat dijadikan dasar eksekusi konkret. Pernyataan ini sangat penting, artinya Taspen tidak bisa bergerak sendiri. Mereka tidak dapat menyalurkan dana negara tanpa payung hukum yang jelas. Harus ada aturan resmi, baik berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri, ataupun keputusan teknis lain yang secara spesifik mengatur besaran penyesuaian, mekanisme pembayaran, dan tanggal efektif pelaksanaannya. Jadi ketika Taspen belum mencairkan sesuatu, itu bukan berarti lembaga tersebut lambat atau tidak peduli. Justru itu menunjukkan kehati-hatian dan ketaatan pada aturan. Perpres nomor 79 tahun 2025 sendiri dipandang sebagai salah satu pijakan penting dalam membaca arah kebijakan penyesuaian penghasilan. Di dalam pembicaraan publik, dokumen ini menarik perhatian karena memuat profesi-profesi yang diposisikan sebagai prioritas, seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI, Polri, dan aparatur sipil negara. Bagi banyak orang, penyebutan kelompok-kelompok ini adalah sinyal bahwa negara sedang menyusun gerakan kebijakan yang memberi perhatian pada profesi-profesi yang selama ini berada di garis depan pelayanan dan pengabdian. Penting juga untuk memahami sisi kemanusiaan dari kebijakan ini.
Guru yang bertahun-tahun mengajar di daerah dengan sarana terbatas, tenaga kesehatan yang berdiri di garis depan pelayanan, prajurit TNI dan anggota Polri yang bertugas jauh dari keluarga, para dosen, penyuluh, hingga aparatur sipil di berbagai daerah, semuanya pernah menghabiskan usia terbaik untuk negara. Ketika mereka aktif, negara bergantung pada tenaga, pikiran, dan disiplin mereka. Maka ketika mereka memasuki masa pensiun, tuntutan akan kehidupan yang layak bukanlah permintaan berlebihan, itu adalah soal keadilan. Karena itu, ketika publik membaca Perpres nomor 79 tahun 2025 dan berbagai sinyal lain dari pemerintah, pertanyaan yang paling wajar adalah apakah para pensiunan juga akan ikut merasakan dampaknya atau hanya menjadi penonton dari perubahan yang dinikmati pegawai aktif? Pertanyaan ini sah, dan jawaban paling jujur saat ini adalah bahwa harapan itu kuat, arah kebijakannya semakin terang, tetapi pelaksanaan teknis tetap menunggu aturan lanjutan yang lengkap. Untuk menjawab mengapa aturan lanjutan itu belum sepenuhnya keluar, perhatian perlu diarahkan ke Menteri Keuangan. Dalam pernyataan resminya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan evaluasi yang mendalam terhadap kondisi fiskal negara. Dengan bahasa sederhana, pemerintah sedang menghitung kemampuan keuangan negara secara hati-hati sebelum memutuskan seluruh detail penyesuaian penghasilan yang nilainya tentu sangat besar. Negara memiliki banyak kewajiban. Selain membayar gaji dan pensiun, negara juga menanggung utang, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, subsidi, pelayanan dasar, serta berbagai kewajiban lain. Karena itu, keputusan menaikkan gaji bukan keputusan kecil. Pemerintah harus melihat realisasi penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, kestabilan belanja, dan kemampuan APBN secara menyeluruh. Dalam kerangka itulah pemerintah membaca arah fiskal untuk 1 triwulan ke depan. Agar seragam dengan standar waktu yang digunakan dalam naskah ini, seluruh patokan komunikasi, penantian pengumuman, dan ekspektasi publik diarahkan pada 30 Maret 2026 sebagai titik acuan. Maknanya jelas, bukan berarti kebijakan dibatalkan, bukan berarti janji ditinggalkan, tetapi pemerintah ingin memastikan bahwa ketika keputusan final diumumkan dan dijalankan, semuanya benar-benar aman dari sisi fiskal, tertib dari sisi administrasi, dan kuat dari sisi hukum. Kehati-hatian seperti ini justru penting agar hak yang diberikan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Kesimpulannya, kabar kenaikan gaji ASN memang semakin terang. Dasar kebijakannya sudah muncul melalui PP nomor 11, arah prioritasnya terbaca dari Perpres nomor 79 tahun 2025, cakupannya menyentuh PNS, PPPK, TNI, Polri, Hakim dan pensiunan, serta Presiden sudah menegaskan bahwa gaji pokok menjadi bagian penting dari penyesuaian. Namun masyarakat juga harus memahami bahwa gaji pokok berbeda dengan tunjangan dan tunjangan kinerja tetap berbasis penilaian. Taspen telah menunjukkan sikap profesional dengan menunggu regulasi teknis resmi. Sementara itu, Kementerian Keuangan masih menghitung kemampuan fiskal negara agar pelaksanaan kebijakan benar-benar aman dan berkelanjutan. Bagi para pensiunan, pesan terpentingnya adalah ini. Tidak perlu terpancing kabar setengah jadi, tetapi juga tidak perlu kehilangan harapan. Sinyalnya ada, arah kebijakannya semakin jelas. Logika sistemnya mendukung adanya penyesuaian. Perhatian negara terhadap para purna bakti tetap terlihat. Hanya saja semua itu harus menunggu sampai dasar hukum, petunjuk teknis, dan kesiapan sistem benar-benar lengkap. Karena itulah sikap yang paling tepat saat ini adalah tenang, cermat, dan berpegang pada informasi resmi. Jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan rumor. Jangan menyimpulkan jadwal pencairan hanya dari pesan berantai. Jangan menuduh lembaga pelaksana lambat sebelum memahami bahwa mereka terikat aturan. Dan yang paling penting, tetap ikuti perkembangan kebijakan berdasarkan dokumen formal, pernyataan pemerintah, dan penjelasan lembaga yang berwenang. Dalam urusan hak penghasilan dan pensiun, ketenangan seringkali lebih menyelamatkan daripada kepanikan, dan kepastian hukum selalu lebih kuat daripada kabar yang dibesar-besarkan.